bagi mahasiswa ya. Jadi alhamdulillah ya, saya ucapkan juga selamat kepada Ari Remara Nurul Ulum yang hari ini alhamdulillah bisa seminar proposal ya. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini insya Allah kita akan seminar proposal atas nama Ari Remara Nurul Ulum dengan judul The Correlation Between Patient Perception with the Implementation of International Patient Safety by Nursing Student in Clinical Education and Patient Certification in Non-Surgical Room. Ini di ruang Galunggung ya. Di ruang Galunggung Rumah Sakit Dustira ya. Oke, baik. Dari untuk yang kegiatan hari ini kita akan dibagi menjadi 3 termin. Termin yang pertama adalah presentasi, waktunya 15 menit ya. Kemudian termin yang kedua adalah terkait dengan diskusi tanya jawab. Dan termin yang ketiga adalah penentuan apakah nanti proposal bisa dilanjutkan di ACC atau tidaknya ya. Oke ya, selamat bergabung juga buat teman-teman yang menyimaknya ya. Oke, untuk PPT waktunya kita akan lanjut ke sistem yang pertama, yaitu presentasi. Waktunya adalah 15 menit. Hari sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan, biar efektif waktunya silakan untuk presentasi 15 menit. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time. My name is Ari Remara Nurulum. I'm from non-regular nursing science class, and on this opportunity, I will be presentation my research proposal, and title is The Correlation Between Patients' Perception About the Implementation of International Patient Safety Goal by Nursing Student in Clinical Education and Patient Satisfaction in Men's Surgical Room, Galunggung Dustira Hospital. Mohon izin, apakah PPT-nya next, Ibu? Izin? Sudah kelihatan. Check it out. Now there are a large number of indictment about medical error, about medical patient being reported, and this happened because the number of patient safety incident is increasing. And let's see the prevalence of patient safety incidents in the world. In USA, Denmark, and Australia, there are still 3.2 until 16.6%, and medical error occurrence about 18 until 12% in patient's room. And Indonesia, there are 114 cases of patient safety incident in 2009, and 103 cases in 2010, and 34 cases in 2011. And West Java, the incident of patient safety 2017 was 2.8%. And Dustira Hospital is the location on this research proposal. And Dustira Hospital is the main education type B, located in Cimahi, and also highest level hospital in military regional command 3 Siliwangi, which was founded 1887. Dustira Hospital is the center of practice land for several higher education institutional in Cimahi. So there are 23 educational institutions that have collaborated.
number of nursing clinical education who practice. Mbak Ari, itu menggema bisa di ini dulu nggak? Suaranya menggema Mbak Datin. Oh, siap. Izin Bu, makasih Bu. Ya udah cukup. Siap. And let's see the case. Potential incident of injury in Dustira Hospital 2019, quarter 1, 2 cases, quarter 2, 9 cases, and quarter 3, 13 cases. The number of the case is getting higher. And one of the factor is careless from nursing student in clinical education. Is to be one attention. And let's see the evaluation IPSG at Dustira Hospital 2019 for the nurse, that is 95.23%. And the fifth standard of nurse hand hygiene is low, that is 71.37%. While hand hygiene by nursing student in clinical education lower than of the nurse, that is 67%. And let's see the patient satisfaction to health worker 2019, quarter 2, 94.37%, and the number of the cases getting lower, and was found men's surgical room or Galunggung room lowers 9, to be one attention. And inpatient service indicator at Galunggung room 2019, bed occupancy ratio 58.97%, average length of stay 3 until 4 days, and bed turnover 5 times. The data show not ideal, so need to be analyzed immediately. And IPSG by health worker in men's surgical in 2019 show unstable. The goal of first standard in February show decreases, and March increases, and April decreases again. The data was fluctuating. And the goals of sixth standard, that is risk of falling, show doesn't monitor. And in the fake, Galunggung is the practice land of nursing student in clinical education at Dustira Hospital, but not found about evaluation IPSG by nursing student in clinical education and patient satisfaction to nursing student in clinical education. And let's see the theoretical framework starting from hospital. Hospital is place of health service and human resource in the hospital, that is medical personnel, nursing personnel, non-health personnel, pharmacy personnel, and other health worker. And in this case, it is nursing student in clinical education. All human research in the hospital implement 6 standard of international patient safety goals to the patient. Start from identify patient correctly until reduce the risk of patient heart result. So, certainly patients have perception about the implementation of IPSG, which is as the proposal research is patient's perception about the implementation of IPSG by nursing student in clinical education. From there, the patient will get patient satisfaction, which include reliable, assurance, tangible, empathy, and responsiveness.
in this proposal research is patient's perception for independent variable, patient satisfaction for dependent variable. And operational definition. For patient perception, using the questionnaire by Arikunto 2006 ordinal scale, and the result is 1 for less perception and 2 for good perception. And for patient satisfaction, using the questionnaire by Dr. Hospital ordinal scale, and the result is 1 for unsatisfied, 2 for quite satisfied, and 3 for satisfied. And there are 2 inclusion criteria. That is, number 1, the patient that stay in patient room at least 2 days, and number 2, willing to be a respondent. And there are 2 exclusion criteria. Number 1 is the patient with care less than 20 hours, and number 2, patients who are not willing to be respondent. And the research proposal used 25 respondents with purposive sampling. That's all I can present. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Miss Ari, for presentation. Next session to discussion and clarification. Okay, discussion in English in Indonesia. Yeah. Hari in Indonesia, Bu. Ya. Oke, baik. Kita lanjut kepada sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua adalah klarifikasi, diskusi. Saya cek dulu, Teh Ari, draft yang dipegang oleh Teh Ari dengan yang diberikan ke penguji sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Kita akan lanjut ya. Tolong disiapkan alat tulisnya. Apabila diperlukan, boleh di-record ya, direkam. Jadi nanti saat masukan-masukan bisa di cross check dari rekaman. Jadi bisa double, mau direkam dulu nggak? Direkam dulu. Oke. Baik, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Kesempatan yang pertama kepada Bu Syawati selaku penguji yang pertama. Mangga dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Ulbis. Mbak Ari, kedengaran suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Selamat ya Mbak Ari. Oke, Ibu udah baca makalahnya yang ingin Ibu klarifikasi, karena ini kayaknya ada beberapa hal yang perlu diluruskan gitu ya, karena ada kemungkinan ada pasien yang tidak paham ya. Ini kan judulnya hubungan persepsi pasien ya. Ya. Hubungan persepsi pasien tentang implementasi IPSG. Yang Ibu ingin ketahui terlebih dahulu, apakah nanti memungkinkan pasien tahu bahwa si perawat itu terutama mahasiswa sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan IPSG? Siap, Ibu. Untuk kuesionernya sendiri sudah disesuaikan dengan target mahasiswa praktik, Ibu, dan kebetulan di Rumah Sakit Galunggung juga sedang ada mahasiswa yang praktik, Ibu. Betul. Kalau Ibu lihat ini langsung aja ya, biar nyambung, biar sehingga nanti ngaitnya benang merahnya terlihat. Ibu memang sudah baca. Ini contohnya gini. Melakukan pemasangan gelang kepada pasien. Apakah memang gelang itu dipasangnya di ruangan atau gelang itu dipasangnya di mana? Untuk di ruangan memang dipasang, Ibu, tetapi terkadang suka ada yang dicek kembali ketika mau melakukan operasi. Ya, maksud Ibu gini, berarti ini kan si pasien itu harus tahu misalnya yang memasang gelang itu adalah perawat benar atau misalnya mahasiswa, dan mahasiswanya juga harus tahu mahasiswa siapa, karena di sini kan pendidikan klinis di sana kan ada koas mungkin ya, ada perawat atau
atau nurse maksudnya gitu. Nah, sehingga di sini yang Ibu ingin luruskan terlebih dahulu, apakah tentang yang semua yang ada di kuesioner ini, misalnya kuesioner yang nomor 2 ya Mbak Ria, jadi sebelum ke isi nih biar kita luruskan terlebih dahulu. Perintah lisan dituliskan secara lengkap oleh mahasiswa kesehatan. Tahu nggak pasien bahwa mahasiswa menuliskan perintah lisan? Oh, siap. Mungkin dari penjelasan ketika operan, Ibu izin Operan gimana maksudnya? sedang melakukan timbang terima, nanti mahasiswa kan biasanya sering mengikuti, Ibu mohon izin. Nah, tapi tahu nggak si pasien itu bahwa setelah si mahasiswa ikut operan itu mahasiswa menuliskan perintah lisannya? Mungkin jika Kita akan tahu nggak? Nah ini ya, kayaknya ini kalau kuesionernya oke, ini kuesionernya oke, tapi ini ditanyakannya ke pasien. Yang saya khawatirkan misalnya ini perintah yang melalui telepon dituliskan secara lengkap. Apakah tahu pasien bahwa si mahasiswa menerima perintah dari telepon? Ya kan mau nggak akan tahu bahwa si mahasiswa menerima perintah dari yang lain gitu ya, dan seterusnya. Terus mahasiswa kesehatan mengidentifikasi dan memberikan label khusus untuk obat. Kalau label mungkin bisa dilihat tuh ya pada saat memberikan obat, ayat labelnya. Mahasiswa kesehatan menyimpan obat-obat yang perlu diwaspadai. Tahu nggak si pasien bahwa mahasiswa itu menyimpan? Kalau menurut saya bukan berdasarkan persepsi pasien, tapi berdasarkan perawat-perawat yang ada di sana. Jangan ke pasien. Karena ini semua itu adalah tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa pada saat melakukan asuhan. Kalau menurut saya ya, alangkah lebih baiknya dilihatnya oleh perawat pelaksana yang ada di sana gitu. Bukan pasien. Karena kalau pasien ini saya khawatirnya, bukan khawatir, ini mah pasti bakalan misalnya mahasiswa kesehatan menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh. Tahu nggak si pasien bahwa perawat itu melaksanakan asesmen pasien jatuh? ya Bu. Ya kan, ya. Oke. Sebelum pasien dioperasi, mahasiswa kesehatan memastikan ulang identitas pasien dengan benar. Ini mah mungkin bisa ya. Oke, yang berikutnya misalnya pasien menggunakan gelang identifikasi risiko jatuh setelah diasesmen oleh mahasiswa kesehatan dan membutuhkan, kan tidak semua pasien dengan memiliki risiko jatuh dipasang gelang, kan nggak tahu si pasien mah. Kalau menurut saya ya ini mah nggak. Nanti kalau kepuasannya oke, tapi yang berhubungan dengan IPSG berdasarkan persepsi pasien ini kayaknya nggak nyambung, Mbak. Siap Bu. Oke, Bu Lilis, Boyo, mangga ini. Jadi sebelum saya ke isi biar ini dulu dikelirkan dari awal dulu, karena ini nanti akan berhubungan dengan kegiatan berikutnya. Siap. Gimana, Bu Lilis, Boyo? Saya juga baru terpikirkan. Pertama itu akan mengalami kesulitan itu. Yang kedua mungkin Ari pada saat mengambil datanya, karena kan ini harus ada mahasiswa yang sedang prakteknya. Sementara dengan kondisi seperti ini ada nggak mahasiswa yang praktek? Saya double. Nah, itu. Nah, karena nanti pada saat pemberian kuesioner berarti TRN itu pada saat mahasiswa itu sedang ke pasien, kedengaran nggak Bu Susi suaranya? Diberikan kuesionernya kepada pasien, ditanyakan, Bu, bagaimana boleh mengisi ini perihal perawat yang barusan memeriksa Ibu. Nah itu karena kan nanti pasien itu tidak boleh tahu dia perawat atau mahasiswanya, karena kan khawatir secara itunya kan khawatir nanti mahasiswa pasiennya nggak percaya ya bahwasanya masa iya saya bisa nggak ya mahasiswa itu merawat saya kan gitu. Sehingga kan sebenarnya pasien kan nggak boleh tahu ya dia perawat atau mahasiswanya. Tetapi kita yang pada saat pengambilan data nanti ketika sudah mahasiswa tersebut sudah ke pasien, nah kita langsung berikan kuesioner ke pasien tersebut. Nah yang jadi kendalanya yang saya khawatirkan yang jadi kendalanya nanti hari ini pada saat pengambilan data. Karena kondisi sekarang itu mahasiswa jarang ada yang praktek ke rumah sakit. Terus di ya, satu apalagi sisi sekarang mungkin selain itu juga ini
tidak semua yang ada di dalam kuesioner ini dilakukan pada semua pasien, kan beda-beda. Ya, yang kuesioner yang IPSG yang dari rumah sakit ini kan ini mah yang bersifat umum, ada yang untuk pasien operasi dan sebagainya, sehingga kalau pasiennya tidak dioperasi pas ditanyakan tentang ini pasien ngisi padahal pasiennya tidak dioperasi misalnya, seperti itu ya. Ini mungkin ini makanya kalau menurut saya ini makanya mangga nanti tergantung pembimbing sih. Kalau menurut saya ini bukan berdasarkan persepsi pasien, tapi Observasi gitu ya Bu. diobservasi. Misalnya ada perawat koas, jadi nanti di sana yang jadi pendidikan klinisnya juga siapa? Mau koas, mau nurse, karena berbeda. Ya, berbeda tindakan yang dilakukannya. Jadi juga ini harus di harus diantisipasi yang jadi sampelnya itu pendidikan apa, nurse atau koas. Terus lihat pada saat nanti mengumpulkan data betul yang disampaikan Bu Oyo, apakah ada mahasiswa yang praktek di sana atau tidak. Apalagi kalau misalnya persepsi pasien itu berarti kan si mahasiswa harus melakukan intervensi dong kepada pasien yang jadi responden. Ya, padahal misalnya pada saat itu tidak ada mahasiswa yang sedang melakukan praktek di sana, baik koas maupun nurse. Itu terlepas dari itu ya, mangga nanti diinikan lagi dengan pembimbingnya. Saya ngasih masukan dulu aja biar nanti mangga nanti endingnya mau seperti apa, tetapi harus yang itu aja, yang keywordnya itu mungkin ya Bu Oyo dengan Bu Lilis. Oke. Ibu mohon maaf Bu, punten sebelum dilanjut biar clear, biar sekalian clear gitu. Gimana kalau misalnya Mbak Ari, karena tadi kekhawatirannya ya takutnya nggak ada mahasiswa nanti daripada sulit nantinya, lebih baik dikelirkan sekarang. Kalau mahasiswanya diganti ke perawat bagaimana Bu? Respondennya ya Bu ya. Iya. Hubungan persepsi pasiennya itu tentang perawat yang melakukan tindakan mengenai IPSG. Kalau untuk IPSG mungkin bisa Bu respondennya perawat. Kalau untuk kepuasan pasien mohon izin Bu, petunjuk masih bisa dilakukan oleh pasien mungkin ya Bu respondennya. Bisa ya, kalau kepuasan pasien memang pasien. Iya. Tapi Boyo yang harus diperhatikan juga, kalau misalnya tentang IPSG yang Ibu khawatirkan, pasien itu nggak tahu bahwa si perawat itu sedang melakukan IPSG. Observasi Bu, nggak persepsi pasien. Kalau misalnya persepsi pasien ini saya nggak ini, karena dikhawatirkan si pasien itu nggak tahu bahwa perawat itu sedang melakukan sasaran yang IPSG gitu ya. Itu jadi kalau observasi mah bisa ya Bu ya. Jadi judulnya enggak, hubungan implementasi IPSG oleh perawat terhadap kepuasan, cuma nanti implementasinya observasi, tidak berdasarkan persepsi. Jadi kalau hubungan implementasi IPSG mungkin bisa, tetapi ini harus diobservasi, tidak diberikan questioning ke si pasiennya. Ya, berarti Ari nanti melakukan observasi kepada perawat pelaksana yang sedang melakukan IPSG. Ya, bukan kuesioner. Jadi observasi. Tapi yang harus diperhatikan, tidak mungkin sampelnya jadi dua. Yang satu sampelnya perawat, yang satu sampelnya pasien. Sampelnya jadi dua tuh gitu mah, perawat dan pasien. Iya benar ya. Ini yang harus diinikan, yang harus bagaimana, ini mah saran aja ya, bagaimana kalau misalnya jangan tentang IPSG, jadi nanti tetap yang jadi sampelnya adalah pasien, ya sampelnya pasien, tapi menilai tadi tindakan yang dilakukan oleh perawat. So, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan apa aja? Siap, ada ini Bu, penampilan fisik dari perawatnya, kemudian juga tanggapan dari perawatnya, kemudian juga
atau jaminan dalam penerimaan asuhan keperawatan itu. Oke, tapi memang ini harus disesuaikan dengan data yang ada di sana gitu ya. Ini jadi apa? Jadi saya ini masih belum ini ya, belum bisa ngasih saran, misalnya kepuasan Atau Bu, Ibu kalau Punten, misalnya tetap caring kan mengenai udah itu kemarin. pasien septi, tapi dari persepsi pasien nggak ngerti ya tentang pasien septinya Bu. nggak akan ngerti, pasien nggak tahu bahwa perawat itu sedang melakukan pasien septi. Tapi Tapi kalau mungkin misalnya- bentuk pertanyaannya, Ibu Punten, bentuk pertanyaannya misalnya nanti ke pasiennya itu ditanyakan bahasanya pakai bahasa pasien, misalnya contoh pertanyaannya, apakah di sini apakah perawat tersebut melihat gelang yang ada pada pasien atau pada ibu atau pada bapak, seperti itu contoh pertanyaan. Tapi kan kalau begitu kalau begitu kayaknya bisa, berarti kuesionernya nggak bisa menggunakan bahasa kuesioner yang dari rumah sakit, nggak bisa. Kalau misalnya Jan tidak dan bukan mahasiswa ya ininya, Iya. bukan mahasiswa ininya. Jadi misalnya hubungan profesi pasien tentang pelaksanaan IPSG dengan kepuasan Oleh pasien perawat. ini oleh Betul. perawat ya. Kuesionernya yang dirubah, tidak bisa menggunakan Iya, kuesioner yang kuesionernya ya dirubah. kayaknya itu kayaknya gitu Boyer ya, sehingga pertanyaan yang 6 sasaran ini dirubah pertanyaannya ya, tidak menggunakan yang ini. Oke. Iya. Jadi Kayaknya nanti seperti bahasanya itu. bahasa pasien. Ya, oke. Nah, oke, yang berikutnya di pendahuluan ya. Nah, kalau berarti kan udah deal ya. Berarti saya bisa masuk ngasih saran di pendahuluan. Oke. Oke, yang di pendahuluan untuk yang singkatan-singkatan disingkat sekali aja panjangnya, terus yang berikutnya nggak usah ditulis lagi panjangnya, Rin. Jadi kayak IPSG tulis sekali aja itunya, singkat panjangnya, yang berikutnya nggak usah panjangin dalam kurung IPSG lagi, jadi bikin daftar indeks nantinya. Siap. Oke, yang berikutnya nah, terjadinya insiden. Nah, berarti di sini harus muncul, kalau mau yang berhubungan tentang IPSG, berarti harus ada muncul data yang mengatakan bahwa angka kejadian pasien septinya apa di sana yang muncul. Kalau dilihat ini sasarannya tinggi semua. Oke, yang muncul apa? Di sini belum tergambar. Untuk capaian IPSG, Ibu mohon izin di tempat penelitian Rumah Sakit Dustira memang berada pada presentasi 95, ya Bu. 95, sekian. Terus Ya. Standar Dustiranya untuk pasien septi itunya berapa standarnya? Yang dinilai Bu? Enggak, maksudnya kan ini kalau lihat nilai itu udah di atas 94 ya. 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 Kalau dilihat dari angka 94 itu kan udah maksimal. Maksud Ibu di Dustira itu ada standarnya nggak untuk pasien septi ini harus mencapai berapa persen sehingga ini jadi masalah? Siap. Untuk targetnya Ibu dilihat dari data Instawatnap itu memang 100%. 100%. Oke. Dan memang dari hasil data IPSG ini memang sudah 95, tetapi di dalamnya memang ada beberapa yang masih rendah, seperti resiko infeksi atau cuci tangan itu rendah, di 71. Nah, kemudian tadinya kan Bu, kenapa diambilnya peserta pendidikan klinis atau mahasiswa, karena memang nilai nilai capaian indikator IPSG oleh mahasiswa yang khususnya Benar, yang 67. Tapi kan sekarang nggak mungkin itu yang oleh mahasiswa ya, tetapi kan yang harus IPSG yang ada di ruangan tersebut ya. Siap Bu. Jadi itu mungkin yang harus muncul nanti ya, yang
harus muncul karena di sini angkanya udah 95%, tetapi harus 100%. Yang kurangnya apa gitu. Ya Bu, ya. Ini kan yang pasien. Nah, yang di halaman 12 ini dibikin tabel aja. Ya, IPSG yang ada di ruangan Galunggung itu seperti apa, yang terendahnya apa. Jadi nanti yang dijadikan dasar itu yang terendahnya itu, kenapa kok ada yang rendah gitu. Ya, Bu. Ya. Oke, terus kalau kepuasan pasiennya berapa persen? Untuk kepuasan pasien, Ibu, untuk semua ruangan itu ada 94,20, di mana sama Bu, targetnya juga 100%, dan di ruang Galunggung sendiri, ruang perawatan bedah itu berada di terendah ke-9, Ibu. Oke, nah yang di halaman 10, tolong dicantumin semua tuh ya, kepuasan pasien semua ruangan. Ternyata ruangan Galunggung ini lebih rendah gitu. Ya, lebih rendah. Itu juga pakai tabel, jadi bisa terlihat kenapa ngambilnya di Galunggung. Ternyata karena Galunggung ini ternyata kepuasan pasiennya lebih rendah gitu ya. Nah, apakah kepuasan pasiennya ini memang disebabkan karena pasien septic? Nah, itu kan harus ada data dong dari pasiennya. Kalau ini kan data sekunder ya, data sekunder yang sudah ada. Sedangkan Mbak Ari bertanya nggak atau melakukan observasi nggak kepada pasien, apalagi tadi yang berhubungan dengan pencegahan infeksi tentang cuci tangan. Apakah memang pasien merasa jadi tidak puas karena gara-gara perawatnya pipe movementnya yang tidak tepat atau bagaimana? Untuk observasi ke pasien memang dilakukan, Ibu. Jadi untuk hasil dari wawancara dengan pasien memang itu di mana? Di sini udah tertulis belum? Nggak ada ya? Belum, Ibu. Nah itu yang harus tertuliskan. Ini hubungannya dengan kepuasan pasien. Ya, kepuasan pasien. Nah, padahal kan yang akan dijadikan sampelnya adalah pasien yang akan sekarang ada. Sedangkan itu kan hasil yang triwulan berapa ini? Yang triwulan 2019 ya. Yang triwulan 2 yang 94%. Yang tahun 2020 kan sudah masa pandemi, itu akan berbeda lagi ya itu. Kayak yang tahun 20 ada nggak? Untuk kepuasan pasien, Bu? Yang 2020. Dari Tawatnap belum memberikan, Ibu, yang 2020. Dan kalau itu tadi, kalau misalnya belum ada dari rumah sakit, tanya kepada pasiennya. siap. Ya, tanya kepada pasiennya. Apalagi sekarang ini kan pada masa pandemi, itu kan akan berbeda ya. Oke, itu terus. Oke, kalau berdua aman, berarti nanti yang pendidikan klinisnya dibuang ya, yang berdua. Oke, berarti yang halaman 42 juga ini yang kuesioner pasien septic tentang pendidikan klinis ini dibuang ya, sehingga nanti di DO juga akan berubah kan ya, di bab 3-nya. Oke, terus lanjut ke bab 3 ya, ke bab 3, tapi nah di bab 3, tapi karena tadi kita udah clearkan ya, karena di sini di kerangka penelitiannya pun variabel independennya adalah persepsi pasien. Nah, Ibu tetap jadi tanpa yakin ini nggak mungkin gitu. Ini kan jadi variabel independennya nanti dirubah ya. Oke, yang bab 3 berarti Ibu nggak usah klarifikasi lagi karena tadi udah kita sepakati. Oke. Yang berikutnya adalah sampelnya atau populasinya aja. Siapa yang jadi populasinya? Untuk populasinya, untuk yang sebelumnya pasien, Ibu. Seluruh pasien yang dirawat minimal hari kedua. Itu mah sampelnya. Populasi, yang dimaksud dengan populasi apa? Keseluruhan yang diambil objek. Ya.
Oke, yang diambil objek. Apakah hanya diambil satu hari 25 orang? Karena kalau 25 orang nanti tidak akan bervariasi. Jadi saran ibu, populasi itu coba cari misalnya 3 bulan terakhir jumlah pasiennya ada berapa. Ya kalau misalnya populasinya hanya 25, diambil tentang sampel penelitiannya 25, itu tidak memenuhi standar. 30 aja udah kurang, 50 aja kurang, apalagi 25. Ya. Ini Bu, ini yang Ari cantumkan sepertinya diambil rata-rata per harinya Bu. Secara keseluruhan lebih dari ini, cuman sama Ari itu dirata-ratakan rata-rata per hari. Harusnya yang diambilnya enggak rata-rata per hari, karena kalau dilihat di sampelnya ini juga sampelnya jadi 25, kan mungkin sampelnya 25. Mbak Ari mungkin nanti ya keseluruhannya Mbak. Ya, jadi rata-rata pasien misalnya 3 bulan terakhir ada berapa, jadi rata-rata per bulan. Karena kalau misalnya sampelnya hanya 25, nggak mungkin gitu. Dia tidak akan memenuhi standar sampelnya 25. Ya, oke. Tapi jadi, mungkin dikaji lagi ya Bu ya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi di ruangannya gitu. Nanti maksudnya sampel memang batasannya 30, tapi karena ini juga kondisi yang sekarang, jadi mungkin nanti disesuaikan dengan populasi atau respondennya di sana gitu. Ya, makanya harus jelas populasi yang ada sekarang ini berapa, karena sedang fase pandemi ini gitu ya. Terus kepuasan pasien here and now saat ini. Ya, terus nanti yang jadi sampelnya pun di ruangan itu tuh status pasiennya apa? Baca macam-macam atau bagaimana? Yang akan melakukan bedah operasi. Nah, status ini ya, apakah umum, BPJS atau misalnya bagaimana kebanyakannya? BPJS. BPJS kebanyakannya. Nah, ini juga kan harus menjadi kriteria nanti di sampelnya. Ya, kalau misalnya yang mau diambil BPJS harus disebutkan nanti di latar belakang bahwa memang yang banyak yang tidak puas itu adalah BPJS gitu ya. Terus pasien yang terbanyak di sana adalah BPJS. Jadi kalau misalnya pasien umum atau pasien dinas kan tidak akan bisa diambil jadi sampel nantinya. Ya, oke. Ya, gitu. Oke. Jadi rencananya yang BPJS ya, Mbak Ari? Iya, Bu. Oke. Terus di halaman 72, Mbak Ari mau pakai enumerator? Iya, Bu. Siap. Mau pakai enumerator? Betul, Bu. Ya. Soalnya tadi kalau hanya 25 orang pakai enumerator kan nggak gok gitu, 25 orang mah sendirian tadinya, tapi kan itu dia nanti dilihat apakah perlu pakai enumerator atau tidak, tergantung daripada sampelnya yang ada berapa yang diambil ya. Oke. Nah, untuk kepuasannya, karena ini kepuasannya yang berhubungan dengan IPSG, berarti di sininya pun kepuasannya yang berhubungan dengan IPSG nantinya Bu Oyoh ya, Bu Oyoh dan Bu Lilis. Karena ini kan berhubungan dengan IPSG, berarti kepuasannya misalnya kepuasan yang tangible yang berhubungan dengan IPSG, terus responsiveness dengan IPSG. Ya, gitu. Jadi tidak bisa menggunakan questionnaire ya, kecuali kalau misalnya kepuasan secara umum gitu. Ya. Oke. Ya. Kalau dari saya kayaknya itu aja Bu Lilis, Bu Ayu. Udah ini ya. Yang penting nanti ada benang merahnya sehingga tidak bingung pada saat ngumpulin data ya. Jadi udah tadi yang karena kalau ke yang klinik persepsi pasien yang dikhawatirkan si pasien mengerti bahwa itu sedang dilakukan IPSG, mengerti si perawat cuci tangan apa itu gitu ya. Itu saja Bu Lilis, Bu Oyoh ya, selamat mari. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak buat di atas saran masukannya. Alhamdulillah tadi kan udah di recording ya Tari ya, sehingga nanti bisa diputar kembali, dicek kembali terkait dengan masukan-masukannya. Oke, nanti akan saya ulangi kembali terakhir terkait dengan masukan yang tadi disampaikan
terima kasih Bu Lilis atas kesempatannya. Selamat ya Mbak Ari, alhamdulillah bisa maju ya. Walaupun memang saya yakin bukan hal yang mudah dengan kondisi seperti ini bisa maju lebih cepat dari teman-temannya yang lain ya. Nah, tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Setiawati. Saya ingin validasi ulang Mbak Ari untuk yang judulnya nanti yang apa namanya peserta kliniknya diganti dengan perawat ya. Jadi judulnya itu hubungan persepsi pasien tentang implementasi IPSY yang dilakukan oleh perawat dan kepuasan pasien ya. Nah, untuk populasinya itu dimasukkan populasi, kalau misalnya Mbak Ari ngambilnya 6 bulan ke belakang, ambil yang 6 bulan masukkan. Jumlah 6 bulannya ada berapa, kemudian rata-rata per bulannya. Nah, kalau mau sampai rata-rata per hari, berarti masukkan yang per bulan sama keseluruhan dulu. Ya, nanti secara keseluruhan ada sekian, rata-rata per bulan sekian, nah rata-rata per hari sekian. Ya, jadi tidak dicantumkan rata-rata per hari saja. Nah, itu yang populasinya. Ya. Berikutnya berarti nanti pada saat instrumennya, nah Mbak Ari instrumennya nanti karena ini menjadi nggak baku, jadi di instrumennya itu ada uji validitas ya, yang bakunya dihilangkan karena kan ini nanti bikin baru. Nah kemudian gunakan bahasanya itu bahasa pasien, jangan bahasa perawat karena pasien nggak ngerti. Kayak tadi misalnya identifikasi gelang ya, jadi jangan dibilang ke pasien identifikasi gelang, tapi bentuk pertanyaannya misalnya atau pernyataannya perawat melakukan cek di gelang pasien, nah misalnya gitu ya, contoh bahasa pasiennya. Tapi nanti disesuaikan, nanti kita proses bimbingan lagi aja setelah ini kita bahas ya. Itu untuk yang instrumennya. Berikutnya berarti instrumen kepuasannya pun nanti disesuaikan karena kita topiknya hanya IPSY. Berarti yang ditanyakan ke pasiennya untuk kepuasannya hanya tentang IPSG-nya. Nanti berarti di random. Ambil memang pernyataan atau pertanyaan yang ada kaitannya dengan IPSG saja. Karena kan tindakannya hanya perihal tentang IPSG-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian validitasnya berarti dimasukkan ya. Yang validitasnya. Nah, berikutnya untuk yang lainnya saya rasa udah clear. Ya, karena tadi sudah sepakati perihal variabel independen dan dependennya ya. Agar nanti ngerubah kontennya, agar tidak terlalu banyak merubah konten ya, karena kalau dirubahnya terlalu jauh kontennya nanti kasihan Pak Aris, jadi harus kembali dari nol lagi. Jadi nanti masalahnya aja dipertajam sehingga nanti hanya dirubah ke perawat dengan dihilangkan klinisnya, kan itu tidak terlalu banyak merubah konten ya, seperti itu ya. Mungkin itu aja Bu Lilis, terima kasih. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, ya baik Bu Oyo, terima kasih untuk saran tambahannya. Oke Teh Hari, berarti kita sepakat terkait dengan judul tidak lagi dihandle oleh peserta didik ya. Jadi kita melihatnya adalah dari perawatnya ya. Jadi respondennya adalah tetap sama, satu homogen ya. Homogen itu adalah pasien yang menilai terkait dengan penerapan IPSG yang dilakukan oleh perawat ya. Jadi ini homogen, yaitu melihat dari persepsi pasien ya gitu ya. Kemudian nanti karena terkait dengan tadi ada penyepakatan untuk yang judulnya, berarti nanti ditambahkan lagi aja justifikasi untuk yang di bab satunya ya. Nanti bab satunya berarti adalah ketika melihatnya itu adalah dari persepsi perawat pun berarti termasuk adalah nanti ditambahkan juga adalah data-data yang di bab satunya. Dan kalau tadi misalkan mau fokusnya pasien BPJS, coba dikaji lagi apakah di sana ada nggak sih kepuasannya itu yang memang fokus hanya untuk yang pasien BPJS gitu, kepuasan pasien BPJS, atau mungkin juga bisa ditambahkan studi pendahuluannya itu adalah studi pendahuluan kepada pasien yang BPJS gitu. Nanti ditambah lagi justifikasi untuk yang latar belakangnya ya Ferry ya. Oke, ya itu untuk yang buat satunya ya. Kemudian tadi juga terkait dengan perubahan-perubahannya mungkin nanti adalah ada beberapa yang dieliminasi, beberapa yang ditambahkan ya. Tadi sudah klarifikasi juga masukan-masukan dari Bu Oyohnya. Intinya adalah berarti yang harus dirubah dari mulai judul, kemudian ada di bab 2 kalau mau BPJS berarti tambahkan ada pasien BPJS-nya ya, yang peserta didiknya adalah dihilangkan
ya. Kemudian untuk yang bab tiganya adalah tadi nanti populasinya dicek dulu, tapi ini juga disesuaikannya adalah dengan masa pandemi sekarang ya, gitu dikaji untuk yang jumlah pasiennya. Ya, nanti kita sepakati di bimbingan apakah akan diambil misalkan 3 bulan terakhir atau rata-rata 1 tahun terakhir, nanti disesuaikan dengan hasil dari proses data yang didapatkan oleh THRI nanti. Ya, kemudian tadi adalah ketika memang ini mau diambilnya adalah judul yang tadi, berarti betul tadi harus ada pengecekan kembali, pembuatan kembali adalah terkait dengan kuesioner. Mungkin yang agak harus kerja keras adalah di kuesioner ya THRI gitu ya, karena nanti kuesionernya ini harus menyesuaikan kita rubah sebenarnya patokannya kan sudah ada, tapi nanti kita lebih simpel bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Tapi untuk yang kepuasannya tetap aja cakupannya ada 5 dimensi. Kalaupun misalkan kepuasan terhadap IPSG, tapi tetap kita melihat dari 5 dimensinya itu ya. Jadi tetap patokan 5 dimensi tapi ngelihat dari IPSG. Nanti mungkin kita sesuaikan di proses bimbingannya ya. Kemudian nanti untuk yang uji validitas bisa dicek, mungkin barangkali di rumah sakit Ustira ada yang satu karakteristik untuk dengan ruangan Galunggung gitu. Kalau memungkinkan mungkin di beda rumah sakit, tapi kalau enggak pun bisa di ruangan yang berbeda, tetapi satu karakteristik. Yang penting diupayakan tidak di ruangan Galunggung lagi untuk uji validitasnya. Siap. Oke, gitu ya Teh Hari. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Bu Ati, Bu Oyo masih ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu Lili. Oke, ya. Ini dari audiens ada yang akan bertanya? Cukup. Atau ada yang mau jadi oponen? Cukup? Cukup Ibu. Oke, baik ya. Oke, alhamdulillah, baik. Sudah selesai untuk sesi yang kedua terkait dengan diskusi, tanya jawab dan klarifikasi. Kita akan beranjak pada sesi yang ketiga terkait dengan kesimpulannya. Oke, Teh Ari, saya minta waktu dulu sebentar untuk menggabungkan nilainya ya.